Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Putri Ayu Astiananta, NPM 21030111008. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian pada masa dinasti Umayyah. Di sini dibagi menjadi 4, yaitu sejarah pemerintahan Bani Umayyah, tata politik pemerintahan Bani Umayyah, kebijakan umum pada masa Bani Umayyah, dan sistem ekonomi dan fiskal pada masa Bani Umayyah. Periode negara Madinah berakhir dengan wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tokoh yang naik ke panggung politik dan pemerintahan adalah Muawiyah ibnu Abi Sufyan, gubernur wilayah Syam. Sejak zaman Khalifah Umar, Muawiyah ibnu Abi Sufyan adalah khalifah pertama pada masa dinasti Bani Umayyah. Terbentuknya dinasti ini dan diakuinya secara resmi, Muawiyah memangku jabatan khalifah pada tahun 661 Masehi. Peristiwa ini terjadi setelah Hasan ibnu Ali yang dibait oleh pengikut setia Ali menjadi khalifah. Sebagai pengganti Ali, mengundurkan diri dari gelanggang politik, sebab ia tak ingin lagi terjadi pertumpahan darah yang lebih besar, dan menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada Muawiyah. Kekhalifahan Bani Umayyah adalah kekhalifahan pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya, serta dari 756 sampai 1031 di Cordoba, Spanyol. Namun dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abi Asyamsyah, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau pada mulanya hanyalah gubernur Syam, akan tetapi setelah menjadi pembunuh Khalifah Utsman bin Affan, maka situasi itu dimanfaatkan untuk melawan kekuasaan Ali bin Abi Thalib, sehingga timbul perang Siffin. Tata politik dan pemerintahan Bani Umayyah. Daulah Bani Umayyah telah mampu melakukan ekspansi yang sempat terhenti pada masa Ali. Tunisia dapat ditaklukkan. Masa pemerintahan Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun itu, tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Setelah Aljazair dan Maroko dapat ditundukkan, Tariq bin Ziyad, pemimpin pasukan Islam dengan pasukannya, menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa dan mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar, Jabar Takir. Tentara Spanyol dapat dikalahkan. Kebijakan umum pada masa Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Umayyah berada di tangan Khalifah Abdul Malik ibnu Marwan lebih kurang 12 tahun. Kondisi dinasti Umayyah ini relatif stabil. Kondisi ini terjadi justru karena mendapatkan dukungan Al-Hajjaj, seorang panglima penakluk Mekah yang bertangan besi, pemimpin wilayah sebelah timur yang merupakan provinsi yang sangat berbahaya dari segi keamanan. Dengan adanya kerjasama yang baik antara Abdul al-Malik dan Al-Azzaz, ini menghasilkan pemerintahan yang kuat, yang ditandai dengan peningkatan anggaran pemerintahan untuk berbagai macam pekerjaan umum. Di antaranya adalah pembangunan prasarana dan masjid-masjid di berbagai provinsi. Masa pemerintahan Walid ini dipandang sebagai puncak kejayaan dinasti Umayyah, sedangkan pada masa-masa kekhalifahan sesudahnya mulai terlihat tanda-tanda kemerosotan dan hampir tak terlihat lagi peristiwa-peristiwa penting yang dapat dikatakan sebagai kemajuan ekonomi. Di zaman Walidah, ekspansi pasukan Islam ke wilayah barat dilakukan. Di antaranya langkah yang dilakukan oleh Walid ibnu Abdul Malik, ia mempergunakan sebagai kekayaan negara untuk membenahi prasarana perkotaan dan pembangunan kesejahteraan sosial. Ia membenahi jalan-jalan, membangun
panti-panti untuk penderita penyakit kusta dan kronis lainnya, membangun rumah sakit, membangun masjid-masjid, dan yang terbesar Masjid Umayyah di Damaskus. Sampai saat ini masjid besar dinasti Umayyah tetap berdiri megah. Sistem ekonomi dan fiskal pada masa Bani Umayyah, reformasi administrasi keuangan negara pada masa pra-Islam, uang Romawi dan Persia digunakan di Hijaz. Di samping beberapa uang perak himyar yang bergambar burung hantu Atix, Umar Umayyah dan para khalifah terdahulu lainnya merasa cukup dengan mata uang asing yang beredar. Dan mungkin pada beberapa kasus terdapat kutipan ayat Al-Quran tertentu pada koin-koin itu. Sejumlah uang emas dan perak pernah dicetak sebelumnya pada masa abad Al-Malik, tetapi cetakan itu hanyalah tiruan dari mata uang Bizantium dan Persia. Pada tahun 695, Malik mencetak dinar emas dan dirham perak yang murni hasil karya orang Arab. Wakilnya Ira Al-Hajjaj mencetak uang perak di Kufah pada tahun berikutnya. Faktor kemajuan ekonomi pada masa dinasti Umayyah dibagi menjadi 4, yaitu perdagangan, pertanian, dan industri, reformasi fiskal, pembuatan mata uang. Implikasi nilai-nilai persatuan dan kesatuan terhadap perekonomian pada masa itu adalah sangat penting, sebab adanya persatuan dan kesatuan wilayah umat Islam yang luas tersebut akan menciptakan stabilitas keamanan yang terjamin. Dengan adanya stabilitas keamanan yang terjamin, maka luas lintas perdagangan akan berjalan lancar. Dengan acara lalu lintas perdagangan pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian pada masa pemerintahan Abdul Malik. Perkembangan perdagangan dan perekonomian, teraturnya pengelolaan pendapatan negara yang didukung oleh keamanan dan ketertiban yang dijamin telah membawa masyarakatnya pada tingkat kemakmuran. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.